The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 6. 3 pukulan telak. Pagi itu, Kevin tiba di bengkel lebih cepat dari biasanya. Ia turun dari motor sambil melepas helmnya. Mendung menggantung di langit, udara dingin semalam masih terasa menusuk kulit. Terdengar suara motor lain mendekat. Pinkan tiba dan berhenti tepat di sampingnya. Ia melepas helmnya sambil menunduk, menyibakkan rambutnya yang sedikit berantakan. Sejenak ia menatap wajahnya di spion, lalu melirik Kevin dan tersenyum padanya. Dari dalam bengkel, Rain berjalan keluar dengan tatapan penuh selidik. Ia menatap Pinkan dan Kevin bergantian dengan alis terangkat. "Kalian?" Rain memulai dengan rasa ingin tahu. "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini? Kalian tak pulang semalaman? Tidur di mana?" Rain. Sebelum Rain melanjutkan, Pinkan telah membekap mulut sahabatnya itu dengan tangannya. "Jangan mulai di sini," bisiknya panik. Mata Rain membesar, ia gelagapan terdorong mundur sambil terkikik. Pinkan tak memberinya kesempatan bicara, buru-buru menyeret Rain ke dalam kamar di belakang bengkel. Di kamar, Sophia yang baru terbangun, duduk di tempat tidur sambil mengusap matanya. "Mommy, Paman Kevin di mana?" tanyanya dengan suara cadel, yang terdengar masih mengantuk. Sekilas Pinkan melirik Rain dengan mata mendelik, sebelum berjalan membuka pintu untuk Sophia. Mereka melihat gadis kecil itu berlari menuju Kevin yang sedang melangkah masuk. "Paman Kevin," serunya gembira sebelum melompat ke arah Kevin. Dengan refleks, Kevin menangkap tubuh Sophia dan mengayunkannya sebelum menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Wajah yang biasanya tanpa ekspresi itu, kini dihiasi senyuman. Rain duduk di tepi ranjang, sambil menepuk kasur di sampingnya. "Baiklah Pink, mari kita luruskan. Aku mencium sesuatu yang menarik di sini, dan aku tak akan pergi sebelum kau menjelaskannya," katanya dengan mata berbinar, penuh antusias. Pinkan menggigit bibir dan menjatuhkan dirinya di samping Rain. Ia membuka jaket dan melemparnya ke kasur di belakangnya. "Aku tak tahu harus mulai dari mana," gumamnya lirih. Rain mengangkat kakinya, duduk bersila di ranjang. Ia menatap Pinkan dengan pandangan menyelidik. "Jadi, kau tak pulang semalam? Pagi-pagi muncul di bengkel bersama patung pendiam itu? Kau tahu ini mencurigakan kan? Ayolah Pink, cerahkan aku," katanya dengan nada menggoda. Pinkan membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menutup wajahnya yang memerah dengan kedua tangannya. "Rain, kau membuatnya terdengar lebih dramatis dari yang terlihat." Rain terkikik. "Oh, jadi tak dramatis ya? Coba katakan lagi, tanpa wajah merah seperti tomat itu." Pinkan mendengus frustrasi. "Kami hanya butuh tempat untuk istirahat setelah balapan. Itu saja," jawabnya tanpa menurunkan tangan. Rain mengangkat dagunya, ekspresinya semakin jahil. "Jadi, kalian tak pulang semalaman, terus sekarang kau kelihatan gugup, dan aku harus percaya bahwa tak ada sesuatu yang menarik terjadi? Pink, kau benar-benar meremehkan kecerdasan sahabatmu." Pinkan memalingkan wajah, tapi Rain mendesak. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan." Pinkan menurunkan tangannya, lalu dengan wajah memelas, ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar. "Setelah balapan, kami menginap di resort." Rain menatapnya terbelalak, lalu menyeringai lebar. "Ya Tuhan, kau akhirnya mengambil langkah besar. Aku tahu ini akan terjadi, cepat atau lambat." Pinkan buru-buru melambaikan tangannya di depan Rain, wajahnya merah padam. "Bukan seperti yang kau pikirkan Rain. Kami hanya butuh tempat untuk istirahat." Rain mengangkat alis. "Oh, jadi kalian berdua ke resort, bermalam, dan kau masih bilang, bukan seperti yang kupikirkan? Serius Pink?" Pinkan menepuk jidatnya. "Kenapa aku harus menjelaskan ini padamu?" Rain tertawa, sambil mengelus dagu Pinkan. "Karena aku sahabatmu, dan aku sangat menikmati melihatmu mulai membuka hati." Pinkan mendesah malu-malu. "Jangan buat ini jadi masalah besar Rain.
Ini karena keadaan. Rain mengedikkan bahu. Tenang saja. Aku hanya memastikan. Dan kurasa, jawabannya sudah jelas. Ia terkikik. Jadi, kapan pernyataan resmi keluar? Pinkan menggeleng, mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum menunjuk pintu. Keluar dari kamarku sekarang. Rain melompat dari kasur dengan tangan terangkat. Oke. Aku pergi. Ia melangkah keluar sambil tertawa puas melihat reaksi Pinkan. Sebelum menutup pintu kamar, ia berbalik menatap Pinkan dengan senyum kemenangan. Sementara Pinkan melongo menatapnya, memejamkan mata, lalu menampar pipinya sendiri. Ini konyol. Ia mengembuskan napas panjang sambil menjatuhkan tubuh keranjang, menutup wajahnya yang memerah dengan bantal. Sementara itu di kaki gunung, cahaya mentari menembus jendela besar ruang kantor Leon, menyinari villa itu dengan kehangatan yang seharusnya membawa kenyamanan. Namun bagi Leon, ruangan itu terasa seperti ruang hampa yang perlahan menyedot sisa ketenangannya, membuatnya sulit berpikir jernih. Di depannya, Jeffrey dan Wesley, dua mantan anak buahnya, duduk dengan ekspresi tegang. Jeffrey meletakkan sebuah flash drive di atas meja. "Kau harus melihat ini, bos," katanya serius. Tanpa banyak bicara, Leon mengambil flash drive itu, memasangnya ke laptop, lalu menekan tombol play. Rekaman CCTV mulai berjalan. Meski gambarnya tak begitu jernih, tapi itu cukup membuat napasnya tertahan. Waktu di rekaman menunjukkan 2 tahun yang lalu. Di layar terlihat, Pinkan melangkah memasuki villa dengan terburu-buru. Ekspresinya mencerminkan kemarahan dan kecemasan. Ia berjalan menuju ke kamarnya. Sebelum tangannya menyentuh handel pintu terbuka dari dalam. Monica melangkah keluar, hanya berbalut selimut yang menutupi sebagian tubuhnya yang nyaris telanjang. Sekilas ia melirik Pinkan sebelum berjalan pergi dengan santai, seakan baru saja menghabiskan malam dengan seseorang di dalam. Pinkan terpaku di ambang pintu. Tubuhnya menegang, wajahnya yang semula merah karena amarah, kini memucat dalam hitungan detik. Ia melihat Leon tertidur lelap di ranjangnya. Seketika, segalanya membeku. Tak ada kata yang keluar, tak ada ledakan emosi, hanya keheningan yang menyesakkan. Ia mengepalkan tangan, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Leon menatap layar tanpa berkedip. Setiap detik adegan itu mengguncang perasaannya, membuat jantungnya berdegup makin kencang. Tangannya yang menggenggam gelas whisky gemetar, bukan karena emosi yang melonjak, tapi kenyataan yang harus diterima, kini terpampang jelas di depan matanya. 2 tahun ia percaya, Pinkan pergi, karena keterlibatannya di bisnis kotor ini. Tapi sekarang ia tahu, bukan itu alasannya. Monikalah penyebab semuanya. Kenyataan ini adalah pukulan telak pertama, yang meruntuhkan seluruh egonya. Jeffrey, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara, seakan ia tahu isi pikiran Leon saat ini. "Aku tahu ini berat, tapi bertindak gegabah hanya akan memperburuk keadaan, bos," katanya perlahan. Leon menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Menekan amarah yang mendidih dalam hatinya, yang seolah akan meledak. Nalurinya berkata, "Ini bukan saatnya bertindak impulsif." "Berapa lama kau menyimpan ini?" tanyanya, suaranya terdengar lebih terkendali. Sesaat Jeffrey menatapnya dan berkata, "Cukup lama aku menaruh curiga, sampai kutemukan rekaman ini." Leon menyeringai kecil, bukan karena lucu, tapi rasa perih, seakan baru saja ditikam di tengah dadanya dan dipaksa menertawakan rasa sakitnya sendiri. "Cukup lama?" Ia mengulangi kata-kata itu. Suaranya lebih dalam dan berat, dengan getaran halus. Seakan ia menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang tiba-tiba menekannya dari segala arah. Sedetik kemudian, Wesley menatap Leon dengan ragu, sebelum meletakkan amplop coklat di atas meja dengan ekspresi serius. "Ini lebih buruk dari yang kau kira, bos," katanya pelan. "Ada dokumen dan foto yang harus kau lihat." Dengan mata berkilat, Leon bangkit dari kursinya, membuka amplop itu. Beberapa lembar foto berjatuhan di atas meja, bersama beberapa dokumen keuangan. Matanya menyapu dokumen-dokumen itu, rekening bank, tanda tangannya,
utang dalam jumlah besar yang terkait langsung dengan namanya. Rasa dingin perlahan menjalari tulang punggungnya. Ini semua rahasianya, dan ini bisa menghancurkan hidupnya seketika. Leon mengambil foto-foto itu. Terlihat Monica duduk di restoran mewah bersama seorang pria paruh baya. Di beberapa foto lainnya, Monica berbicara akrab dengannya, bahkan dalam satu foto, pria itu merangkul erat bahunya, seolah hubungan mereka sangat akrab. Monica adalah putri bos besar, lanjut Wesley. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Ini pukulan telak kedua baginya. Kenyataan ini menghancurkan semua kepercayaan diri yang dibangunnya selama ini. Cukup lama Leon terdiam, sambil menatap foto di tangannya. Jika Monica adalah putri bos besar, maka selama ini, ia hanyalah bidak dalam permainan yang jauh lebih besar. Jika ia keluar jalur, sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkannya, dengan memastikan semua kesalahan berada di pundaknya. Ia merasa telah terjebak dalam permainan mereka, dan baru sekarang disadarinya. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya dengan tatapan penuh selidik pada Wesley. "Seorang sepupuku." "Sepupumu?" Wesley mengangguk. "Ya, dia anggota jaringan Jakarta. Dan seperti kami, dia disingkirkan karena tahu terlalu banyak," ujarnya meyakinkan. Kembali Leon terdiam, merenungkan semua kejadian ini. Suasana kembali hening. Jeffrey mencondongkan tubuhnya sedikit. "Bos, mereka tidak hanya menjebakmu, tetapi memastikan kau tidak punya jalan keluar, jika kau mencoba menentang mereka." Mendengar kata-kata Jeffrey, seketika kesadaran lain menghantamnya, seperti pukulan telak ketiga yang tak terduga. Ia sadar semua itu benar, dan ia tak berdaya. Jeffrey dan Wesley, dua orang yang dulu paling dipercayainya, kini berdiri di hadapannya sebagai mantan anak buah. Mereka tak pergi karena kehendak mereka sendiri. Mereka telah disingkirkan perlahan oleh Monica. Dengan cara yang begitu halus, begitu sistematis, hingga ia tak pernah mempertanyakannya. Monica merenggut tak hanya Pinkan, tetapi semua orang-orang yang seharusnya tetap berada di sisinya. Kini ia sadar, benar-benar sadar, betapa ia telah dimanipulasi habis-habisan selama ini. Ia menjatuhkan diri di kursinya, kedua tangannya terkepal, kepalanya menggeleng pelan, seakan menolak tuh percaya kenyataan yang terpampang di depannya. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari semua ini sejak awal? Sungguh bodoh. Sore itu, Kevin, Pinkan, dan beberapa teknisi baru kembali ke bengkel setelah menguji motor Pinkan. Issue eraser yang telah diremap menunjukkan hasil yang memuaskan, membuat wajah Pinkan berseri, secerah langit sore yang berwarna jingga. Saat turun dari motornya, naluri Kevin tersentak. Ada sesuatu yang membuatnya waspada. Matanya menangkap sosok seorang pemuda tampan, sedang melangkah keluar dari bengkel. Dengan santai, pemuda itu naik ke motornya. Sekilas ia melirik Kevin, pandangan mereka bertemu. Senyum kecil terukir di bibirnya, sebelum ia melaju pergi, meninggalkan deru mesin yang perlahan menjauh. Pinkan yang melihat perubahan ekspresi Kevin, mengikuti arah pandangannya. "Ada apa dengannya?" tanyanya, dengan nada lebih rendah dari biasanya. Kevin tak segera menjawab. Tarikan napasnya terdengar lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang sedang dipertimbangkannya dengan hati-hati. "Ada yang harus kubicarakan denganmu." Pinkan bukan tipe yang bisa menyembunyikan rasa penasarannya, tetapi ia tahu Kevin tak akan berbicara kecuali itu penting. "Katakan saja." "Bawa laptopmu, dan ikut denganku ke rumah Jamil," jawab Kevin sambil menatapnya meyakinkan. Meski diliputi keheranan, tanpa ragu Pinkan melakukan permintaan Kevin. Kevin berjalan ke arah Rain. Pemuda tadi membutuhkan apa? Dia sangat tertarik dengan motor hitammu. Bahkan dia bersedia membayar 80 juta, kalau kau mau menjualnya. Kevin tertawa kecil sambil berjalan kembali ke motornya. Rain menyipitkan mata. "Kenapa kau tertawa? Apa itu terlalu murah?" Sekilas Kevin meliriknya. "Jika dia kembali, katakan padanya, aku butuh bunganya." Kening Rain terangkat, ekspresinya terlihat keheranan. Tersirat sesuatu yang misterius dari nada suaranya, tetapi ia tak bertanya lebih jauh. Tak lama, Pinkan keluar membawa laptopnya.
Aku pergi sebentar. Oke, jawab Rain sambil tersenyum lebar melihat mereka pergi berboncengan. Di ruang tamu rumah Jamil, Pinkan menghidupkan laptopnya, sementara Kevin duduk di sampingnya memperhatikan layar monitor. "Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Pinkan tanpa menoleh. Kevin menatapnya beberapa detik, seolah mencari kata yang tepat untuk memulai. "Aku akan menceritakan latar belakangku, yang hanya kuingat sebagian." Pinkan menoleh, menatapnya tanpa berkedip. Sikap Kevin tak biasa, ia bukan tipe yang mudah berbagi. Apa yang terjadi padanya? Kevin menarik napas panjang, dan mulai menceritakan semua yang diingatnya, tanpa ada yang disembunyikan. Awalnya, Pinkan ingin menyangkal. Ini terdengar seperti sesuatu yang hanya terjadi di film-film. Tapi setelah semua yang telah mereka lalui, dan semua pertanyaan yang selama ini belum terjawab, sesuatu dalam dirinya menolak untuk meragukan cerita Kevin. "Jadi, kau tak tahu siapa namamu yang sebenarnya? Dan selama ini kau hanya mengingat potongan-potongan kejadian di masa lalu?" Kevin menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Ya." Pinkan menekan guncangan perasaannya. Ada kecemasan dalam hatinya. Bukan karena takut, tapi karena ia menyadari, Kevin berada dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang pernah dibayangkannya. Dan ia harus bersiap menerima semua kenyataan itu dengan caranya sendiri. Kevin mengeluarkan flash drive dari sakunya, dan menyerahkan pada Pinkan. Pinkan memasukkan flash drive itu ke laptopnya. "Password?" Kevin membuka kotak penyimpanan. Tangannya dengan tenang memilah-milah catatan dan dokumen yang ditinggalkan oleh pemuda pirang itu. Sebuah catatan kecil dengan 3 baris kalimat, menarik perhatiannya. "Kau bagian berharga di hidupku, jagalah dirimu. Untuk dia yang menemaniku dalam kandungan ibu. Gadis bermata biru yang selalu menghiburku, adikku tersayang." Kevin memberikan catatan itu pada Pinkan. Pinkan mengangkat wajah, menatapnya dengan ragu. "Ini, tak mungkin passwordnya kan?" "Ya, tapi jawabannya ada di situ," katanya sambil meletakkan anak kunci perak di depan Pinkan. "Angka 527 ini adalah kunci 3 baris kalimat itu." Pinkan menatap catatan itu dengan teliti. "Jagalah dia, adikku." Kevin mengangguk, tanpa menjawab. Saat password dimasukkan, sebuah video otomatis terputar. Di layar, seorang pemuda pirang muncul dengan latar belakang ruangan putih yang dipenuhi monitor dan peralatan elektronik. "Namaku Zen Griffith. Aku adalah salah satu agen yang ditugaskan memburumu. Aku tahu tugas ini, ujian bagiku, dan aku tak bisa menolaknya." Zen terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Kami semua diciptakan dan terlahir di sini, dengan kemampuan beragam. Tapi tak semua sempurna. Kau satu-satunya yang tak memiliki efek samping mutasi deleterious. Dan itu, tak seharusnya terjadi. Mereka ingin menonaktifkanmu, dan mempelajari mutasimu. Tapi dokter yang mengawasimu selama 20 tahun, melindungimu. Dia dan adikku membantumu pergi. Mereka yang tahu segalanya tentangmu. Jika kau melihat video ini, artinya aku telah tiada. Aku hanya berharap kau mau membantuku, melindungi adikku, Zara. Orang yang percaya, kau bisa menghentikan semua ini." Rekaman berakhir. Pinkan memeriksa flash drive-nya, hanya ada file video itu, tak ada apa-apa lagi. Beberapa detik Kevin terdiam, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. "Gadis itu, Zara, dia menyelamatkanku." Kembali hening. Pinkan menatapnya, mencoba mencari jawaban dari matanya. Tapi Kevin diam, pikirannya masih berusaha menghubungkan kepingan-kepingan ingatannya, namun semua tidak memberinya kejelasan. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Kevin mengangkat wajahnya. "Tadi, aku merasakan kehadiran seorang dari mereka." Pinkan menatapnya tajam. "Maksudmu, pemuda tadi?" "Ya. Meski tampak seperti pria, tetapi dia sebenarnya seorang wanita." "Ahli menyamar." Kevin mengangguk. "Ya. Dia bisa menjadi siapapun di sekitar kita tanpa kita sadari. Dari aromanya, aku tahu dia seorang wanita." Sebelum Pinkan sempat bertanya lebih, istri Jamil keluar dari dapur,
membawa 2 cangkir kopi. "Nona, silakan diminum," ujarnya ramah. Pinkan tersenyum, tapi pikirannya masih terpaku pada kata-kata Kevin. "Terima kasih Bibi." Istri Jamil tersenyum dan kembali ke dapur. Di meja, ponsel Pinkan bergetar. Ia meraihnya. "Ya, Rain." "Pink, anak buah Erik baru saja mengantar motormu ke sini." Suara Rain terdengar datar, tetapi ada ketegangan tersirat di dalamnya. "Dan dia menitipkan pesan tantangan untukmu." Pinkan segera menebaknya. "Lu Praise," lanjut Rain. "Malam minggu ini." Tatapan Pinkan masih tertuju pada layar laptopnya, tetapi pikirannya terfokus pada pembicaraan mereka. Di sebelahnya, Kevin duduk diam, tapi ia bisa mendengarnya dengan jelas. "Monica?" tanya Pinkan. Rain mendengus. "Siapa lagi?" Pinkan menutup layar laptop, menyandarkan punggung ke kursinya. Ini bukan kejutan, dan ia tak perlu berpikir lama. "Baik, aku akan mengurusnya." Di seberang, Rain tertawa mendengar jawaban Pinkan. "Tentu saja kau akan mengurusnya. Apa aku harus pura-pura terkejut?" Pinkan tak menanggapi candaan Rain. Kevin juga masuk dalam daftar tantangan, tambah Rain. 3 lawan 3. "Selain kalian berdua, siapa yang akan kau ajak?" Sejenak Pinkan berpikir, lalu menjawab, "Tommy." "Kau undang mereka ke bengkel." Rain menghela napas. "Baiklah, aku akan menghubungi Erik dan Tommy untuk bertemu dengan kita." Klik. Sambungan terputus. Pinkan menaruh ponselnya di meja, lalu menoleh ke Kevin. "Kau dengar?" Kevin mengangguk. Tak ada reaksi berlebihan, tetapi Pinkan mendapatkan jawaban dari sorot matanya. Tak perlu kata-kata. Mereka tahu, ini tak sekadar balapan. Ada sesuatu yang direncanakan Monica. Malam itu, gudang tua di pinggiran kota. Aroma rokok dan minuman keras bercampur dengan suara tawa para pemuda, menghangatkan suasana. Sementara cahaya lampu gantung yang bergoyang, menciptakan bayangan samar di dinding beton yang dipenuhi grafiti. Coretan warna-warni peninggalan dari orang-orang yang pernah hadir di sini. Nama, simbol, dan pesan samar yang sengaja ditinggalkan. Tadi sore, mereka baru menguji seorang pendatang baru, yang dibawa Wazeng di lintasan. Monica duduk di atas meja kayu, satu kakinya terayun pelan, sementara jemarinya memainkan botol bir yang tersisa separuh. Di depannya, Jason berdiri dengan ekspresi datar, sorot matanya tajam, memperhatikan sekeliling tanpa bicara. Sejak balapan tadi, Monica tahu pria ini bukan pembalap biasa. Cara mengendalikan motornya sempurna. Setiap perpindahan gigi dilakukan di saat yang tepat, dan yang mencolok, tak ada rasa takut. Dan itu mengganggunya. Gaya Jason di lintasan mengingatkannya pada seseorang yang belum lama ini mengalahkannya, Kevin. Cara mereka memainkan trotel dengan efisien, dan tetap tenang di bawah tekanan, membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tetapi karena amarah yang terpendam. Kevin dan Jason berbeda, ia tahu itu. "Aku tak mudah terkesan," ujar Monica, sambil memutar botol di tangannya. "Menarik, Jason. Aku suka caramu di lintasan, manuver yang mulus, dan timing yang tepat saat perpindahan gigi." Jason hanya mengangguk kecil. Di sampingnya, Wazeng bersandar di tembok, rokok di tangannya menyala redup. Di belakangnya, coretan grafiti berbentuk tengkorak menatap kosong ke arah mereka. "Aku tak bisa ikut Lu Praise malam minggu." Monica beralih menatap Wazeng. "Dan kita butuh pembalap pengganti." Wazeng meniup asap rokoknya ke samping. Ia menatap Monica. "Dan siapa yang kau pikirkan?" "Leon," jawab Monica dengan senyum sarkasme. Wazeng sedikit tersentak, ia mengangkat alis. "Kau yakin dia akan setuju?" Monica mendecakkan lidahnya pelan. Dia tak punya pilihan. Ia turun dari meja, kakinya mendarat dengan ringan di lantai beton. Seorang anak buahnya yang duduk di jok motor mendongak, hendak berbicara, tetapi ia hanya melirik sekilas sebelum berbalik, melangkah menjauh dari mereka. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ujung jarinya menekan tombol panggil. Jangan lupa like, subscribe,
dan share video ini. Semoga terhibur. Terima kasih.